tanganku kayak kesetrum ya? Hati-hati, yang tadi itu bisa jadi carpal tunnel syndrome. Aduh, kok tangan aku sakit banget sih, Fir? Kayak kesemutan gitu. Nah, kamu tuh kurang makan sayur. Enak aja, aku makan sayur terus kok. Jangan sembarangan nuduh, hati-hati. Siapa tahu yang dialaminya tadi gejala dari carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome umumnya disebut sebagai CTS. Yuk kenalan sama penyakit ini. Setiap manusia memiliki jari-jari tangan yang pergerakannya dikendalikan oleh saraf. Nah, salah satu saraf yang berperan adalah saraf median. Saraf median itu mengendalikan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah bagian dari jari manis kita. Nah, saraf median itu bentuknya memanjang dari lengan sampai ke tangan dan melewati terowongan kecil bernama terowongan karpal atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai carpal tunnel yang terletak di pergelangan tangan. Nah, apabila seseorang sering melakukan pekerjaan yang melibatkan tangan, terutama dalam posisi yang menekuk, maka kondisinya akan membuat terowongan karpal tersebut menjadi menyempit. Nah, kondisi ini akan membuat saraf median menjadi terjepit sehingga menimbulkan beberapa gejala, yaitu kesemutan, kebas, ataupun nyeri pada bagian jari yang dikendalikan oleh saraf median. Nah, kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai carpal tunnel syndrome. Penyebab CTS itu bersifat idiopatik atau tidak diketahui apa penyebab pastinya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, CTS terjadi ketika saraf median di pergelangan tangan terjepit. Saraf ini melalui saluran sempit di bawah ligamen yang kuat di pergelangan tangan kita. Nah, apabila terdapat beban berlebih di sana, saraf ini bisa terganggu. Ada beberapa faktor yang bisa bikin kita rentan terkena CTS. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari kondisi tubuh. Contohnya itu penuaan, kondisi medis, keturunan, dan obesitas. Kalau dari faktor eksternal atau faktor dari lingkungan itu, kemungkinan resikonya akan lebih tinggi pada pekerja yang pekerjaannya menggunakan tangan terlalu lama. Gejala CTS muncul perlahan pada telapak tangan, termasuk ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Pada penderita CTS, pada bagian-bagian itu bisa mati rasa, kesemutan, atau lemah genggaman. Kondisi ini bisa bikin susah tidur karena nyeri, dan jika dibiarkan akan memperburuk performa bekerja atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, untuk tahu apakah gejala-gejala yang sudah dialami sebelumnya adalah CTS, kalian bisa melakukan beberapa tes seperti berikut. Yang pertama, lakukan panel tes selama 30-60 detik. Jika terasa kebas di jempol sampai dengan setengah jari manis, maka positif CTS. Yang kedua, lakukan Tinel test. Tekan pergelangan tangan menggunakan 2 jari. Apabila terasa nyeri antara ibu jari sampai setengah jari manis, maka positif CTS. Yang ketiga, goyangkan tangan seperti ini. Jika terasa nyaman, maka positif CTS. Carpal tunnel syndrome atau CTS itu nggak cuma bikin tangan kita sakit, tapi dampaknya juga berpengaruh ke performa kerja kita. Misalnya, produktivitas kerja kita menurun gara-gara kita nggak bisa ngerjain tugas yang dominan menggunakan tangan. Terus kita juga lebih sering absen gara-gara rasa sakit yang nggak bisa kita tahan, sampai harus izin untuk pengobatan dan istirahat. Belum lagi biaya medis dan rehabilitas, pasti bakal jadi beban banget kan? Enggak cuma itu, CTS juga dapat mempengaruhi kualitas hidup pekerja, bahkan dapat menyebabkan cacat yang mempengaruhi kemampuan kerja secara permanen. Dampaknya nggak hanya fisik, tapi psikologis. Mereka akan merasa stres, frustasi, dan kehilangan kepercayaan diri gara-gara kondisi ini. Jadi, CTS merupakan masalah serius yang perlu perhatian khusus. Carpal tunnel syndrome ini biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki banyak aktivitas yang melibatkan gerakan tangan secara berulang, seperti pekerja kantoran yang sering mengetik, penenun yang sering kali dan berulang kali menarik alat tenun, pekerja pabrik yang sering kali menggunakan mesin atau alat berat, bahkan profesi musisi dan atlet pun tidak bisa lepas dari resiko CTS ini karena banyak melakukan aktivitas dengan gerakan tangan berulang. Jadi, CTS ini biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan atau pekerjaan yang memberikan tekanan berlebihan pada area tangan. Tapi jangan takut, penyakit ini bisa kalian cegah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, jangan lupa lakukan peregangan tangan atau jari-jari di sela-sela pekerjaan atau aktivitas harian kalian. Caranya mudah untuk dilakukan. Yang pertama, kalian bisa melakukan pergerakan seperti ini, atau bisa juga dengan gerakan seperti ini.
Yang kedua, jaga postur tubuh tetap tegap ya, karena jika postur tubuh buruk, maka badan akan cenderung membungkuk sehingga otot leher dan bahu akan tegang. Jika hal ini dibiarkan, ini akan memberikan efek negatif untuk syaraf leher dan syaraf pergelangan tangan. Yang ketiga, kasih waktu istirahat tanganmu, terutama kalau kamu sering mengetik lama atau sering beraktivitas berat menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan posisi tidur, usahakan pergelangan tangan tetap lurus dan jangan dijadikan tumpuan kepala. Yang paling penting adalah kurangi menekuk pergelangan tangan terlalu lama. Hal ini dapat meningkatkan tekanan saraf di median. Jadi kurangi intensitas menekuk tangan terlalu lama. Tapi kalau udah terlanjur kena CTS, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, tergantung tingkat keparahan gejalanya. Untuk gejala yang ringan hingga sedang, ada beberapa langkah dan mudah yang bisa dilakukan. Pertama, istirahatkan tangan dari gerakan berulang yang akan memperparah gejala. Yang kedua, gunakan screen pergelangan tangan terutama pada saat malam hari agar pergelangan tetap lurus dan nyaman. Yang ketiga, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan bengkak, tapi tetap harus dalam konsultasi dokter ya. Yang keempat, bisa melakukan fisioterapi seperti peregangan atau latihan penguatan otot di tangan dan pergelangan. Nah, kalau CTS-nya sudah dalam kondisi berat atau terapi sebelumnya nggak berhasil untuk dilakukan, prosedur bedah biasanya menjadi pilihan. Beda untuk CTS itu disebut sebagai operasi carpal tunnel release, di mana ligamen yang berada di atas saraf median akan dipotong untuk mengurangi tekanan. Operasi ini ada dua metode, yang pertama adalah metode terbuka, yang kedua adalah metode endoskopi. Operasi ini dilakukan apabila gejala-gejala CTS sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan atau kondisinya sudah sangat lama.